Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentalkinkan orang yang sudah wafat dan telah dikuburkan hukumnya sunnah. Diberi pahala yang mengerjakannya dan berfaedah untuk mayit yang ditalkinkan. Tersebut dalam kitab Al-Majmu' Sarah Mahazab karangan Imam An-Nawawi yang terkenal begini. Qala jama'atum min ashabina yustahabbu talqinul mayyiti aqba dafnihi fayajlisu inda ra'sihi insan wa yaqulu ya fulan ibnu fulan ila akhirih. Berkata sekumpulan dari para sahabat kita bahwa sunat membacakan talqin untuk orang yang mati yang sudah baru saja dikuburkan. Maka duduk orang yang mentalkinkan setentang kepala mayit, lalu ia baca, hai si anu, anak si anu, sampai seterusnya. Al-Majmu' juz 5. Imam Nawawi adalah ulama besar pengarang kitab fikih induk bernama Minhajut Talibin. Pengarang Sarah Hadis Muslim, pengarang kitab Al-Azkar, pengarang kitab Riyadus Salihin, pengarang kitab Hadis Arba'in. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Andai kata fatwa ini dikeluarkan semasa beliau 10 tahun sebelum wafat, maka usia fatwa ini sudah 730 tahun. Imam An-Nawawi memperjelas lagi fatwa ini dalam kitab Al-Azkar. Wa ammat talqinul mayyiti ba'da dafni faqad qala jama'atun katsiruna min ashabina biistihbabihi wa mimman nassa ala istihbabihi Al-Qadi Husain fi ta'liqihi wa sahibuhu Abu Sa'idil Mutawalli fi kitabihi Tatimmah wa Syekhul Imamu Abul Fathi Nasr bin Ibrahim al-Muqaddisiyyu wal Imamu Abul Qasim Ar-Rafi'i wa ghairuhum wa naqalahul Qadi Husain anil ashab. Adapun mentalkinkan mayit sesudah dikubur, sesungguhnya
telah berfatwa sekumpulan para sahabat kita, maksudnya ulama-ulama dalam lingkungan mazhab As-Syafi'i, bahwa talqin itu adalah hukumnya sunnah. Di antara ulama-ulama yang berfatwa adalah Qadi Husain dalam kitab takliknya, Imam Mutawali dalam kitab Tatimah, Syekh Imam yang zuhud Abdul Fattah Nasar bin Ibrahim bin Nasar Al-Maqdisi, Imam Abu Husain Ar-Rafi'i. Qadi Husain mengatakan bahwa fatwa itu diambil dari para sahabat-sahabat, yaitu diterangkan dalam kitab Al-Azkar halaman 206. Imam Qadi Husain wafat tahun 462 Hijriah. Imam Nasar Al-Maqdisi wafat 490 Hijriah. Imam Ar-Rafi'i wafat tahun 623 Hijriah. Kalau fatwa ini dikeluarkan oleh Qadi Husain 10 tahun sebelum beliau wafat, maka usia fatwa ini sudah 923 tahun. Imam Qadi Husain mengatakan bahwa fatwa ini diambilnya dari ashab. Kalau yang dimaksudnya para sahabat-sahabat Imam Syafi'i, maka usia ini sudah 1145 tahun. Jadi usia fatwa ini sudah 1145 tahun. Kenapa? Karena kebanyakan para sahabat-sahabat Imam As-Syafi'i wafat pada tahun 250 Hijriah. Maka fatwa ini yakni sunnah, hukumnya baca talqin difatwakan bukan oleh ulama-ulama khalaf, tapi juga ulama-ulama salaf. Berkata Imam Yusuf Ardubeli dalam kitab fikih Al-Anwar, wa yustahabbu ayyulakkanal balighu ba'da dafni wa yaqudal mulakkinu inda ra'sihi wa la yulakkanu tiflu walau kana mumayyizan wa ayyaquda ba'dal faraghi sa'atau wa yaqra'a wa yastaghfira lahu walau khatamal qur'ana fahasanun. Dan sunnah ditalkinkan orang yang sudah dewasa sesudah dikuburkan. Maka duduklah orang yang mentalkinkan setentang kepalanya. Anak kecil walaupun sudah mumaiz tidak ditalkinkan. Baik sekali sesudah ditalkinkan
duduk sebentar membacakan Al-Quran dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk si mayit, kalau dapat dibacakan, dikhatamkan Quran, itu lebih baik. Imam Ardubeli, pengarang kitab fikih Al-Anwar, wafat tahun 799 Hijriah, yakni 599 tahun yang lalu. Beliau memfatwakan bahwa mayit anak kecil walaupun sudah mumayyiz tidak ditalkinkan. Mungkin karena ia tidak akan ditanya oleh dua orang malaikat karena belum baligh dan belum taklif. Kata Imam An-Anwar, sesudah talqin dibacakan ayat-ayat Quran dan istighfar, kalau ditamatkan atau dikhatamkan Quran itu lebih baik. Jadi setelah ditalkinkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran seperti surat Yasin atau zikir, istighfar, dan ditamatkan Al-Quran atau dikhatamkan, itu lebih baik. Berkata Syekh Amirah dalam Hasiyah Kitab Al-Mahalli, yusannu aidat talqinu fayuqalu lahu ya Abdullah ila akhirih. Dan sunnah juga membacakan talqin, maka berkata yang mentalkinkan itu, hai hamba Allah, anak hamba Allah. Yaitu Qalyubi juz 1. Berkata Syekh Khatib Sarbaini dalam kitab Muni Al-Muhtad, wa yusannu talqinul mukallifi ba'da dafni fayuqalu lahu ya Abdullah. Dan sunnah mentalkinkan mayat yang sudah dewasa sesudah dikuburkan, maka dikatakan, hai hamba Allah, anak hamba Allah, sampai seterusnya. Muni Al-Muhtad juz 1 halaman 367. Syekh Khatib Sarbaini wafat tahun 977 Hijriah. Beliau ini adalah seorang ulama besar dalam lingkungan mazhab Syafi'i. Pengarang kitab-kitab Muhni Muqtad, yaitu kitab fikih, Sirajul Munir, tafsir 4 jilid, sarah kitab Tanbih, karangan Abu Ishaq As-Sirazi, yaitu kitab fikih, sarah Alfiyah Ibnu Malik, yaitu kitab Nahu. Syekh Khatib Sarbaini juga berkata dalam kitab I'na, wa yusannu talqinul mayyitil mukallafi ba'da dafni li hadithiu
dafihi li hadits warada fihi qala fi raudati wal haditsu wa in kana dha'ifan lakinni tudida bisawahida minal ahaditsis sahihati walam tanalin nasu alal amali bihi minal asril awali fi zamani mayyuqtada bihi. Dan sunnah mentalkinkan mayit yang sudah baligh sesudah dikuburkan. Karena ada hadis yang menerangkan hadis itu walaupun daif tetapi disokong oleh banyak hadis yang sahih. Dan juga talqin itu dikerjakan sedari dulu, yakni dari zaman orang-orang yang patut diikuti. Al-I'nah juz 1 halaman 183. Jadi menurut perkataan beliau, sunnah mentalkinkan orang yang sudah dewasa. Ada dalilnya sebuah hadis yang walaupun hadis itu lemah, tetapi telah diperkuat oleh beberapa hadis yang sahih. Dan diperkuat lagi dengan amalan-amalan orang-orang pada zaman orang-orang yang patut diikuti. Maksudnya mungkin zaman para sahabat Nabi atau sekurangnya zaman tabi'in. Itu menurut Syekh Khatib Sarbaini. Insya Allah tentang persoalan hadis dhaif yang diperkuat nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah, berkata, wa yustahabbu talqinu balighin aqilin au majnunin sabaka lahu taklifu walau syahidan. Taklifun ya. Taklifu walau syahidan. Walau syahidan kama qatada itlaquhum ba'da tamamid dafni. Dan sunnah mentalkinkan mayit yang baligh berakal atau orang gila yang sudah pernah beribadat sebelum gila, atau orang mati syahid sekalipun, yakni sebagai yang telah difatwakan oleh beberapa ulama. Talqin itu sesudah dikuburkan. Jadi talqin itu dibacakan sesudah dikuburkan. Jadi ini masalahnya tamen talqinkan orang yang sudah dikuburkan. Ya, ini dijelaskan dalam kitab Tuhfah juz 3 halaman 207. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wafat tahun 974 Hijriah, yaitu 420 tahun yang lalu. Beliau seorang ulama dan pengarang. Pengarang apa? Ya, pengarang kitab. Bukan pengarang cerpen.
Beliau mengarang kitab-kitab Beliau mengarang kitab-kitab, di antaranya adalah Tuhfatul Muhtad, Sarah Minhaj, yaitu kitab fikih, Fathul Jawad, yaitu kitab fikih, Al-Imdad, yaitu kitab fikih. Kitab Tuhfah karangan beliau ini mendapat kedudukan yang tinggi dalam lingkungan mazhab Syafi'i. Karena ulama-ulama Syafi'i pada zaman mutaakhirin telah sepakat bahwa yang dipegang dan dijadikan dasar dalam fatwa atau dalam peradilan adalah kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami dan kitab Nihayah karangan Imam Samsuddin Ar-Ramli. Imam Samsuddin Ar-Ramli wafat tahun 1004 Hijriah. Tetapi kalau terjadi perbedaan pendapat, yaitu antara kitab Tuhfah dan Nihayah, maka yang dipegang dan difatwakan adalah kitab Tuhfah. Kesepakatan ini sudah diteliti secara mendalam bahwa kitab Tuhfah lebih kuat hujahnya, lebih tepat caranya mengambil dalil, atau katakanlah lebih tepat dalam mengeluarkan hukum dari Quran dan Sunnah, sebagaimana yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Jadi hukumnya, kesimpulannya, mentalkinkan orang yang sudah meninggal itu yang baru dikuburkan adalah hukumnya sunnah. Saya lanjutkan lagi fatwa Imam Zainuddin bin Abdullah. Nah, ini fatwa Imam Zainuddin bin Abdullah. Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Wa yundabu talqinu balighu walau syahidan ba'da dafni. Dan sunnah juga mentalkilkan orang dewasa walaupun orang itu mati syahid sesudah dikuburkan. Nah, itu dalam kitab Fathul Mu'in halaman 47. Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari adalah murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tetapi wafatnya terdahulu 2 tahun dari gurunya, yaitu 972 Hijriah. Kitab fikih Fathul Mu'in karangan beliau ini tersiar luas dan dipelajari hampir dalam seluruh pesantren di Indonesia. Jadi kitab Fathul Mu'in ini bagi talabah dan santri-santri di Indonesia dan di Malaysia sangat dipegang, tidak asing lagi. Imam Ramli dalam kitab Nihayah berkata, wa yustahabbu talqinul mayyitil mukallifi ba'da tamami dafnihi li khabarin innal abda idza
wadi'a fi kabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu yasma'u qar'ani alihim fa idzan sarafu atahu malakan. Dan sunnah mentalkinkan orang mati yang sudah dewasa, karena ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang apabila diletakkan dalam kubur sudah ditiupkan dengan sudah ditutup dengan tanah, dan pengantar-pengantar sudah berjalan pulang, maka si mayit itu mendengar derap sepatu mereka. Kalau orang sudah tidak ada lagi, maka datanglah 2 orang malaikat. Sampai seterusnya. Yaitu kitab Nihayah juz 3. Imam Samsuddin Ar-Ramli ini terkenal dengan nama julukan Syafi'i kecil. Karena beliau menyerupai Imam Syafi'i dalam ilmunya. Beliau wafat tahun 104 Hijriah, yaitu 370 tahun yang lalu. Kitab Nihayah ini tersiar luas di Indonesia dan dipelajari dalam kelas-kelas tertinggi bersama-sama kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebagai yang dikatakan di atas, kitab Nihayah dipegang teguh dan diamalkan oleh penganut-penganut mazhab Syafi'i di seluruh dunia. Jadi Imam Ibnu Hajar, pengarang kitab Tuhfah, dan Imam Ramli, pengarang kitab Nihayah, sepakat bahwa talqin itu adalah hukumnya sunnah. Syekh Said Bakri Satta, pengarang kitabnya Anatut Talibin, sebagai hasiah dari kitab Fathul Mu'in, berkata begini: wa yundabu talqinu balighi walau sahidam ba'da dafniu wa dzalika liqaulihi ta'ala wa dzikri wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ahwaju ma yakunul abdu ila tazkiri fi hadhil halah. Dan sunnah mentalkinkan orang yang mati, yang dewasa, walaupun orang mati syahid, sesudah dikuburkan. Karena firman Tuhan dalam Quran yang artinya, dan ingatkanlah, karena peringatan itu memberi manfaat bagi orang mukminin. Orang yang paling patut diberi peringatan adalah orang yang dalam keadaan serupa ini. Anatut Talibin juz 2 halaman 140. Syekh Said Bakri Satta memfatwakan bahwa talqin itu sunnah, berdalilkan ayat pada surat Az-Zariyat, yaitu 103, yaitu ayat 135. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah penyokong hadis talqin yang lemah, sehingga menjadi kuat.
yaitu hadis hasan. Tersebab ayat ini. Jadi ayat surat Dzurriyyat ini adalah penyokong hadis talqin yang lemah sehingga hadis itu menjadi kuat, yaitu menjadi hadis hasan. Imam An-Nawawi Al-Banten, orang ulama besar berasal dari Indonesia, mengatakan dalam kitabnya Nihayatuz Zen, yaitu kitab fikih, wa yundabu talqinu mayyitin balighi walau syahidan ba'da dafnin ba'da dafnil li ihtiyajihi ila tazkiri fi hadhil waqti. Dan sunnah mentalkinkan mayit yang baligh sesudah dikuburkan, walaupun mayit itu mati syahid, karena mayit itu ketika itu sangat membutuhkan peringatan. Nihayatuz Zen halaman 162. Syekh An-Nawawi Al-Banten adalah ulama besar dari bangsa Indonesia, berasal dari Desa Tanara, Banten. Beliau banyak mengarang kitab-kitab agama. Wafat beliau di Mekah tahun 1315 Hijriah, yaitu 79 tahun yang lalu. Nah, demikianlah saya jelaskan bahwa talqin sesudah mayit dikuburkan itu adalah hukumnya sunnah, bukan bid'ah. Semoga bisa dipahami. Wallahu alam bisawab.